Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada minggu ke-11 ini kita dapat melakukan pertemuan kembali di mana tentang penjelasan hadis, yaitu hadis tentang lockdown wilayah. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dipaparkan oleh Nida Nabilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu tentang apa itu lockdown. Lockdown merupakan sebuah kebijakan dalam menanggulangi menyebarnya virus pandemik. Salah satu contohnya adalah virus COVID-19 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Selanjutnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyebut virus corona 2019 sebagai novel coronavirus dan sekarang biasa disebut dengan istilah coronavirus disease 19. Sebelum munculnya virus ini pada abad pertengahan, baik Eropa dan Timur sudah pernah dilanda dengan wabah penyakit pandemi yang sejenisnya seperti flague. Lockdown dapat diartikan sebagai penutupan akses di sebuah area, baik itu akses masuk maupun akses keluar. Ketika sebuah area memperlakukan lockdown, baik itu negara, provinsi, kota, atau kabupaten, bahkan hingga wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan desa. Masyarakat yang tinggal di sana tidak hanya dilarang untuk berpergian keluar area, tapi juga tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nida. Lalu selanjutnya ada hadis dan juga terjemahnya. Lalu hadis akan Oke, hadis akan dipaparkan oleh Naina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Naina ada di tempat. Ya, hadir sebentar. Baik, untuk hadisnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Dawud ibnu Abi Furat, hadasana Abdullahi ibnu Buraidah, an Yahya ibnu Ya'mar an Aisyah radhiyallahu anhu zaujinna sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabu yab'asullahu ala ayyasha
wa anna Allah ja'alahu lil mu'minin laisa min ahadi yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladi sabira tasib ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajri jadid. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Naina yang sudah membacakan hadis. Lalu berikutnya ada terjemah, yaitu akan dibacakan oleh Neng Mega Permana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja terjemahnya dari hadis tersebut, yaitu telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Daud bin Abu Al-Furad, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang masalah taun. Lalu beliau mengabarkan aku bahwa taun, penyakit sampar, pes, lepra adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Dan tidak ada seorang pun yang menderita taun lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Al-Bukhari 1400. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Neng Mega. Lalu di slide selanjutnya ada history. Nah, history ini akan dipaparkan oleh Putri Sylvia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, historinya yaitu hadis yang telah dibacakan tadi menjadi penguat bagi hadis yang menjadi objek penelitian. Hadis di atas menegaskan bahwa penyakit wabah atau taun adalah penyakit yang mematikan yang ditimpakan kepada siapa saja sebagai bentuk siksa Allah bagi hambanya yang ingkar dan bentuk rahmat ataupun kasih sayang bagi umatnya yang mukmin. Setidaknya dari hadis tersebut ada 3 aspek terkait wabah. Yang pertama ada hakikat tahu unatau. Dalam hal ini wabah merupakan sebuah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus yang menjangkit manusia melalui hewan ataupun melalui yang lainnya. Terus yang kedua ada tujuan keberadaan wabah. Dalam hadis menjelaskan bahwa wabah hadir di tengah suatu kaum bisa menjadi sebuah azab maupun rahmat tergantung bagaimana menyikapinya dan objek dari tahun tersebut. Terus yang ketiga ada solusi penanganan wabah. Secara eksplisit hadis tersebut mengisyaratkan untuk tetap berada dalam daerah yang terkena wabah atau stayat.
Ketika beliau sampai di Sarag atau sebuah desa di jalur Syam dan Hijaz. Nah, beliau bertemu dengan Abu Ubaidah yang kemudian mengabarkan kepada Umar bahwa telah terjadi wabah di Syam. Nah, berdasarkan asbabul wurud hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf merupakan hadis yang bersifat kausistik, yaitu terkait kisah ketika Umar dihadapkan dengan wabah, kemudian beliau memilih pulang kembali ke Madinah pada saat itu. Nah, hal tersebut merupakan upaya menghindar diri dari wabah penyakit. Nah, hadis ini juga menjelaskan terkait takdir Allah, yang dimana bahwasannya sebuah daerah yang terkena wabah merupakan takdir dari Allah. Memasuki atau menjauhi daerah tersebut juga merupakan bagian takdir dari Allah. Nah, hal tersebut memberikan isyarat kepada manusia bahwa dalam menangani wabah penyakit ada ikhtiar yang dilakukan untuk menghindarinya. Nah, jika dilihat dari konteks kekinian, maka dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas atau bepergian merupakan salah satu dari ikhtiar dari termasuk ikhtiar dari keadaan saat ini. Seperti itu. Baik, sekian penambahan dari saya. Lalu dilanjutkan untuk slide selanjutnya yaitu hikmah, di mana akan dibawakan oleh Natasha. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, hikmah yang akan dijelaskan oleh saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Natasha yang sudah memaparkan hikmahnya. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah sampai di slide terakhir. Lalu, untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh
Baik, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Itu dari Muhammad Naufal. Bagaimana cara akidah dalam Islam memperbincangkan mengenai COVID-19? Biologis, pandemi ada yang percaya dan ada yang tidak. Malah sebagian ada yang percaya bahwa pandemi ini hanya buatan pemerintah belaka. Bagaimana menurut soal ini? Baik. Lalu dari Ashifa, boleh tidak kalau keluar rumahnya untuk mencari rezeki ketika di tengah-tengah pandemi? Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Oke, lalu dari Siti Humairah, yaitu apakah di Indonesia sendiri sudah ditetapkan lockdown seperti di masa Nabi Muhammad SAW? Apakah sudah efektif? Sekian, oke. Kami akan jawab pertanyaan satu-satu. Ambil waktu untuk diskusi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari ini Syifa ya. Kalau keluar rumahnya buat mencari rezeki ketika di tengah-tengah pandemi. Terima kasih. Jadi gini ya, emang anjurannya kita untuk berdiam diri di rumah untuk menghindari wabah penyakit menular ini. Tapi untuk mencari rezeki, karena mencari rezeki itu suatu kewajiban, jadi diperbolehkan saja. Akan tetapi harus mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, seperti itu. Bagaimana sih, Pak? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Siti Humairah. Perihal apakah di Indonesia sekarang sudah menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita tahu, bahwasannya kita diharuskan ikhtiarnya yaitu cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan lain-lain. Seperti itu, menurut saya sudah termasuk menjalankan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa Nabi. Karena pada masa Nabi tersebut, perihal
pandemi, kan bahwasannya Nabi melarang siapapun atau kena infeksi atau pandemi ini di daerahnya tidak boleh keluar yang terserang oleh pandemi, dan yang tidak terserang harapnya menjaga jarak dan tidak keluar rumah seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan? Atau bagaimana Saudari Humayroh? Apakah sudah puas? Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teteh Bilkis ya. Tadi pertanyaannya tentang apa tadi? Kalau COVID itu dibuat oleh pemerintah ya. Bagaimana pendapat dari pemateri? Oke. Oke, dari hadis yang tadi disampaikan ya bahwa pandemi itu ada dari sejak dahulu kala. Tentang percaya atau tidaknya COVID saat ini, jika kita nggak percaya, tapi banyak buktinya gitu, banyak yang kena COVID, banyak yang meninggal karena COVID, banyak orang stres karena COVID gitu. Dan kalau ini hanya kayak upaya pemerintah belakang, kayak rencana pemerintah, itu pemerintah gabut banget ini bikin pandemi. Jadi intinya balik lagi ke Teteh, kalau ini tuh percaya atau enggaknya sesuatu itu pasti. Gimana Teteh? Sependapat sama saya atau beda gimana? Yang lain boleh nih. Pendapat saya itu boleh disetujui, boleh ditolak, boleh dibantah, boleh ditambahkan. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Darti ya. Assalamualaikum Teh Darti, izin bertanya jika wudhu itu bisa membersihkan kotoran,
Lalu mengapa di masjid diterapkan jaga jarak? Bukankah sudah bersih, mengapa harus tetap jaga jarak? Terima kasih. Jadi dalam Islam kan kita harus mentaati perintah dari ulul amri atau pemerintah gitu ya. Pemerintah udah bikin aturan seperti menjaga jarak, memakai masker, gitu, mencuci tangan, gitu. Pokoknya membersihkan supaya kita terhindar dari wabah itu. Nah, kenapa di masjid juga harus jaga jarak? Jadi kita lebih baik mencegah gitu. Kita lebih baik mencegah adanya penyakit itu dengan menjaga jarak tersebut. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu ya si orang yang di samping kita tuh lagi kena COVID atau enggak. Jadi kita jaga-jaga aja gitu, mencegah aja. Walaupun emang keadaannya kita udah berwudu seperti itu. Bagaimana Saudari Darti? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, sama-sama Darti. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Naufal. Perihal bagaimana cara Islam memperbincangkan pandemi COVID ini. Seperti yang kita bincangkan atau sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Islam menganggap COVID ini atau pandemi ini sebagai kehendak Allah. Karena sudah dijelaskan bahwa turunnya pandemi ini merupakan rahmat ataupun siksaan bagi orang-orang tertentu. Seperti itu kan ya. Karena pada dasarnya maupun ada pandemi atau tidak, beribadah tetaplah harus beribadah. Apalagi kalau misalkan orang yang bisa menggunakan kesempatan, menggunakan waktu, tentu orang tersebut tidak akan akan terlena gitu kan. Kalau masalah nggak boleh keluar rumah, nggak bisa kemana-mana, ya udah sih sama kita di rumah, ibadah di rumah dan lain-lain. Seperti itu. Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Maaf sebelumnya, apakah suaranya terjelas? Putus teh.
Putus-putus teh. Oke, jadi tadi itu apakah kamu sudah jelas? Putus-putus teh suaranya. Putus teh suaranya. Oke. Jadi untuk pandangan Islam perihal pandemi ini yaitu jadi astagfirullahaladzim. Jadi pandangan Islam perihal pandemi ini yaitu merupakan sebuah rahmat ataupun cobaan. Karena bagi orang-orang tertentu pasti dapat memanfaatkan keadaan walau dalam keadaan seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasanya setiap sesuatu itu kehendak Allah. Lalu, beberapa segelintir orang pun menganggap bahwa pandemi ini termasuk cobaan maupun rahmat. Sekian, terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan Noval, yang bagaimana pandangan Islam perihal pandemi 19 ini? Nah, menurut saya, seperti yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwasannya pandemi atau dari hadis sekarang ini, pandemi ini merupakan suatu nikmat ataupun azab bagi orang-orang tertentu. Karena pada hakikatnya wabah ini dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu karena pada zaman Nabi pun wabah pandemi sudah ada. Jadi agama Islam tidak terlalu memusingkan. Karena ibadah, ya kita tetap bisa ibadah walau di rumah. Ya kan? Sekian dan terima kasih. Iya benar. Intinya mah nggak terlalu mengkonkretkan atau menyodorkan pula gitu ya. Bagaimana atau ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas sebuah lontaran jawabannya. Baik, sama-sama. Teh Mega tuh suruh ngejawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Silpa ya, tentang masjid yang di lockdown. Oke, di sini diluruskan dulu ya, bahwa yang di lockdown itu daerahnya, masjidnya karena untuk mencegah penularan COVID-19 ini gitu. Sebenarnya masjid ditutup itu sudah ada waktu dari dulu. Waktu itu ingat gak sih ada yang penyebaran virus di Makkah itu kan masjid-masjid ditutup juga. Nah itu juga penyebaran. Misalnya ada yang misalnya nih, kenapa mall nggak ikut ditutup gitu ya? Kenapa mall tetap buka? Kenapa pasar-pasar tetap buka? Kenapa hanya masjid yang ditutup? Oke. Kalau kita itu nggak bisa menyamakan masjid dengan mall ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau masjid tempatnya ibadah. Misalnya gini deh, enak kan didengarnya kalau ada berita masjid di kampung ini menjadi penyebaran virus COVID. Kan itu gak enak ya, masjid kan tempat ibadah, masa dijadikan tempat penyebaran COVID gitu, atau tempat penyebaran virus gitu. Kalau di mall kan lebih senang ya, lebih enak gitu dengarnya.
Jadi kayak lebih itu sih lebih menjaga. Itu kan Imbuhan katanya masjid lebih ditutup itu konkret. bukan keputusan. Kenapa lah tuh? Kenapa? Oke, intinya masih kemauan pribadi ya, itu udah disepakati oleh ulama-ulama di Indonesia. Teh Putri silakan ditambahkan atau Baik, izin menambahkan ya, perihal masjid yang di lockdown itu yang benar juga yang dikatakan oleh Teh Mega itu untuk menghindari penyebaran virus COVID ya. Namun ada sebagian masjid atau musola juga yang masih dibuka gitu, maksudnya kayak diperbolehkan untuk sholat di masjid tersebut asalkan dengan protokol kesehatan, baik memakai masker atau menjaga jarak gitu, kayak di di eh, dilengkap gitu satu sap gitu, jadi berjaga jarak gitu. Oke, izin masuk, izin menambahkan dari Teh Putri dan Teh Mega perihal masjid tutup. Tadi sama seperti yang Mega sampaikan bahwa masjid, pasar, dan mall itu tidak bisa disamakan. Karena masjid itu tempat ibadah dan pasar dan mall itu gimana ya? Ya seperti yang kita tahu kan, kalau misalkan pasar atau mall kita mau belanja di mana gitu kayak gini. Lalu perihal ada masjid yang masih dibuka terus dengan adanya dengan mengikuti protokol kesehatan itu bagus ya. Kenapa? Ibadah di masjid pahalanya lebih besar. Pahalanya itu ya itu kan kita termasuknya ikhtiar. Kita beribadah juga, berikhtiar juga gitu. Pokoknya ya Islam itu fleksibel, tidak usah dipersulit gitu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh teman-teman. Baik, itu cukup saja.